Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan membaca buku genre horor. Kemarin kita mulai saja langsung pada bab atau bagian pertama. Semoga ini bisa menemani kalian ya. Seperti biasa, sebelum mulai membaca, saya mohon maaf kalau ada istilah, kata-kata, nama tempat, ataupun istilah bahasa Indonesia atau bahasa asing yang saya salah dalam membacakannya. Saya mohon maaf sebelumnya. Oke. Merinding, jangan baca sendirian. Oleh Tuti Kasih. Bagian pertama. Bayi yang datang dari akhirat. Pada 1969, pernikahan Yanti dan Firman berlangsung sangat meriah di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka melanjutkan hidup baru di kota Malang yang dingin, tempat keduanya sama-sama bekerja. 4 bulan setelah pernikahan mereka, Yanti hamil. Tentu saja mereka sangat bahagia. Begitu juga dengan keluarga besar mereka. Dengan penuh perhatian, Firman dan Yanti mengikuti perkembangan calon bayi mereka. Mereka banyak membaca buku dan bertanya pada orang tua tentang kehamilan dan kelahiran. Pemeriksaan ke dokter dilakukan secara rutin. Apa yang disarankan dokter dilakukan dengan baik, dengan harapan calon bayi mereka akan lahir dengan sehat dan lucu, tanpa kekurangan sesuatu apapun. 9 bulan lewat. 9 bulan lewat seminggu usia kehamilan Yanti. Saat yang dinantikan pun tiba. Yanti melahirkan bayi perempuan yang cantik dan lucu. Seiring dengan tangis pertama sang jabang bayi, saat itu dia langsung terdiam. Dokter dan tenaga medis yang membantu persalinan kalang kabut. Mereka melakukan segala daya dan upaya untuk menyelamatkan nyawa sang jabang bayi. Sayangnya, sang jabang bayi tidak berumur panjang. Dia meninggal di dunia di tengah kebahagiaan keluarga barunya. Menurut dokter, sang jabang bayi sangat sehat dan bahkan sesaat sebelum dilahirkan dia masih aktif menendang-nendang perut ibunya. Yanti dan Firman sangat terpukul atas kematian putri pertama mereka. Keluarga besar hanya dapat menghibur serta menguatkan Firman dan Yanti untuk menerima semua kejadian sebagai takdir dari Tuhan. 8 bulan berlalu. Yanti hamil untuk kedua kalinya. Kali ini Firman dan Yanti sangat berhati-hati. Demi keselamatan bayi yang dikandungnya, Yanti pun mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Selain ke dokter, Yanti dan Firman banyak berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa mereka dan meminta agar sang jabang bayi lahir dengan selamat. Firman juga meminta ibu mertuanya untuk tinggal bersama mereka sampai sang jabang bayi lahir. Hal ini juga memberikan kekuatan batin bagi istrinya. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Dengan hati berdebar-debar dan harap-harap cemas disertai doa, Yanti melahirkan bayi perempuan. Namun, putri keduanya pun meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Yanti histeris karena kehilangan anak untuk kedua kalinya. Dibantu saudara, orang tua, dan teman-temannya, Yanti akhirnya bisa menerima kenyataan yang pahit dengan ikhlas. Cukup lama Yanti dan Firman berusaha melupakan kejadian-kejadian tidak masuk akal dan tragis yang menimpa mereka. Hingga suatu waktu, Yanti hamil untuk ketiga kalinya. Kehamilan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Keluarga besar Yanti dan Firman sangat khawatir jika peristiwa tersebut terulang kembali. Kehamilan ketiga ini memang tidak dikehendaki, tetapi Yanti dan Firman tidak mencoba untuk menggugurkannya. Yanti melanjutkan kehamilannya tanpa menaruh harapan apa-apa. Dia dan suaminya hanya bisa pasrah, menunggu apa yang akan terjadi. Sang bayi ketiga lahir dan berjenis kelamin perempuan meninggal juga. Mereka tidak bersedih seperti sebelumnya. Keluarga besar Firman dan Yanti merasa curiga. Mengapa dari ketiga kehamilan Yanti semuanya berjenis kelamin perempuan dan selalu meninggal dunia? Ada apa ini? Pikir mereka. Dari segi fisik dan psikis, Yanti dan anak yang dikandung sangat sehat.
Seharusnya si jabang bayi dapat melewati proses persalinan dengan sempurna dan selamat. Dokter kandungan yang menangani Yanti pun bukan sembarangan. Mereka mulai menganalisa mereka pun mulai menganalisis dari hal-hal yang masuk akal sampai yang tidak. Mereka mencoba mencari tahu jawabannya. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan satu pendapat yang disetujui bersama. Apa mungkin roh semua bayi yang lahir itu sama? Apakah dia sekedar numpang lewat, kembali dan kembali lagi? Berdasarkan kecurigaan tadi, pihak keluarga memutuskan sebelum jenazah si jabang bayi ketiga dikuburkan, mereka memberi tanda titik hitam pada telapak kaki kirinya. Waktu berputar dengan sangat cepat. Yanti dan Firman fokus pada pekerjaan masing-masing. Yanti juga sudah kembali bekerja sejak kematian bayi keduanya. Mereka berdua tidak memikirkan lagi apa yang telah terjadi, sampai kehamilan keempat terjadi begitu saja tanpa disadari. Seperti kehamilan sebelumnya, Yanti dan Firman hanya bersikap pasrah tanpa menaruh harapan apapun. Sebaliknya, pihak keluarga besar, Yanti dan Firman sangat cemas dan takut. Saat persalinan tiba, lagi-lagi Yanti melahirkan bayi perempuan yang juga tidak berumur panjang. Anehnya pada bayi keempat ini, di telapak kaki kirinya terdapat toh, tanda kelahiran hitam, mirip dengan tanda yang mereka berikan kepada bayi ketiga. Kehebohan pun terjadi pada keluarga Yanti dan Firman. Mereka semua terkejut, sekalipun sudah menduga sebelumnya. Mereka menjelaskan kepada Firman dan Yanti mengapa bayi-bayi yang dilahirkan Yanti selama ini selalu meninggal saat dilahirkan dan selalu berkelamin perempuan. Ternyata bayi yang dilahirkan Yanti selama ini adalah bayi dari alam akhirat. Percaya atau tidak, Firman dan Yanti menerima semua kejadian yang menimpanya dengan perasaan berserah. Mereka percaya apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Yanti hamil untuk kelima kalinya. Mereka berdua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak berdoa dan memohon ampun atas segala dosa-dosa. Mereka pun meminta dengan sungguh-sungguh agar bayi kelima ini dapat menjadi milik mereka. Ketekunan doa mereka terjawab. Sang jabang bayi yang kelima lahir dengan selamat. Kali ini berjenis kelamin laki-laki. Firman dan Yanti sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan karena mereka benar-benar bisa memiliki bayi yang kelima. Bayi itu menjadi satu-satunya yang hidup setelah kelahiran kelima. Bayi tersebut diberi nama Doni dan tumbuh sehat hingga dewasa. Saat ini Doni telah berumah tangga dan memiliki anak-anak yang lucu. Hingga kisah ini ditulis, keempat anak perempuan Doni, yaitu sang jabang bayi yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, masih merupakan misteri. Hanya Tuhan yang tahu rahasia di balik semua. Itu bagian pertama. Sampai jumpa di video berikutnya untuk bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.